Yogyakarta merupakan kota yang sering dikenal sebagai kota pelajar dan juga ibu kota sekaligus pusat pemerintahan dan perekonomian dari daerah istimewa Yogyakarta itu sendiri. Secara geografis, daerah istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah serta Samudra Hindia. Yogyakarta memiliki luasan daerah sebanyak 3.185.800 km persegi. Sejarah Yogyakarta. Yogyakarta sendiri merupakan nama yang diberikan oleh Raja Mataram Pakubuwono II pada tahun 1719. Yogyakarta sendiri diambil dari dua kata, yaitu Ayodhya atau Ayodhya yang berarti kedamaian dan Karta yang berarti baik. Kota Yogyakarta pada awalnya berdiri dari adanya perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani atas nama Gubernur Jenderal Jacob Mosel. Lalu pada tanggal 13 Maret 1755, Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I segera menetapkan bahwa daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama Ang Yogyakarta Hadiningrat dan beribu kota di Ang Yogyakarta atau Yogyakarta. Sesudah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sekaligus pada tanggal 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paduka Pakualam ke-8 mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan daerah istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang mengatur kewenangan daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab menjadi kota Yogyakarta itu sendiri sampai detik ini dan hari ini. Aspek sosial budaya di Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki predikat sebagai kota perjuangan, kota pelajar, kota kebudayaan, dan pariwisata. Sebagai kota perjuangan, Yogyakarta berpengaruh di beberapa masa, seperti di masa Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dalam predikatnya, menjadi kota pelajar, Yogyakarta memiliki sejarah yang panjang dalam dunia pendidikan. Terbukti dari banyaknya pusat pendidikan yang ada di sana, seperti Taman Siswa, Chef Nisa School, dan Universitas Gadjah Mada. Sebagai kota kebudayaan, yang tentunya tidak lepas dari pariwisata, Yogyakarta memiliki banyak kebudayaan dan tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat setempat. Beberapa kebudayaan dan tradisi tersebut ialah: yang pertama, seni batik. Masing-masing seni batik dari Jogja memiliki ciri khas, keunikan, serta kandungan filosofis yang berbeda dari bentuk motifnya untuk membedakan dengan batik khas daerah lain. Yang kedua adalah seni pertunjukan wayang kulit yang memiliki sejarah, nilai spiritual, dan budaya di Yogyakarta. Kemudian yang ketiga ialah upacara tradisi. Contoh dari beberapa upacara tradisi ini adalah grebek dan sekaten. Upacara grebek adalah tradisi tahunan yang diadakan di Keraton Yogyakarta yang berkaitan dengan budaya agraris. Sedangkan sekaten adalah perayaan tahunan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah objek wisata candi dan keraton. Candi-candi dan keraton yang terdapat di Yogyakarta memiliki nilai arsitektur dan spiritual. Dua warisan budaya ini dimanfaatkan oleh pemerintah setempat menjadi objek wisata pusat warisan tradisional budaya Jawa. Tata ruang. Konsep atau penataan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang pada pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Tata ruang Yogyakarta sendiri ditetapkan pada Perda Nomor 2 Tahun 2010 untuk tahun 2010 sampai 2029. Pada pasal 5 disebutkan bahwa tata ruang wilayah provinsi mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai penjabaran rencana tata ruang wilayah nasional sebagai acuan untuk penataan ruang. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Bab 6 tentang rencana tata ruang wilayah, pasal 58 terbagi menjadi kawasan lindung daerah dan kawasan budidaya daerah, meliputi rencana kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah, rencana kawasan peruntukan pariwisata, dan rencana kawasan peruntukan permukiman. Untuk perencanaan secara rinci, tata ruang untuk kawasan lindung daerah dituangkan dalam rencana detail tata ruang kota yang diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah masing-masing.
Karakteristik lanskap Yogyakarta. Kota Yogyakarta memiliki lanskap yang khas, mencerminkan kekayaan budaya, sejarah, geografi wilayah. Beberapa karakteristik lanskap yang ada di Yogyakarta. Yang pertama, lanskap budaya dan sejarah. Contohnya itu Keraton Yogyakarta sebagai pusat budaya dan pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Keraton menjadi ikon utama kota. Lanskapnya mencerminkan tradisi Jawa yang kental. Lalu alun-alun. Terdapat alun-alun utara dan selatan yang merupakan ruang terbuka publik dan memiliki fungsi sosial serta ritual. Bangunan tradisional Jawa. Banyak rumah tradisional berbentuk joglo dan bangunan kolonial di sekitar pusat kota. Yang kedua, lanskap urban. Contohnya itu Jalan Malioboro, ikon wisata belanja yang juga mencerminkan kehidupan perkotaan yang dinamis. Pasar tradisional seperti Pasar Beringharjo yang menjadi pusat ekonomi tradisional dan modern. Lalu kepadatan penduduk. Kota Yogyakarta dikenal cukup padat dengan banyak kawasan pemukiman dan komersial yang bercampur. Yang ketiga, lanskap geografis. Contohnya itu topografi datar. Kota ini sebagian besar memiliki kontur tanah yang relatif datar karena berada di dataran aluvial Sungai Code dan Kali Winongo. Sungai Code, Winongo, dan Gajah Wong membelah kota dan menjadi bagian yang penting dari lanskap. Terus itu jarak ke Gunung Merapi. Yogyakarta berada di kaki Gunung Merapi yang memberikan latar belakang geografis yang indah, meskipun ada potensi resiko bencana alam. Selanjutnya, lanskap pendidikan. Sebagai kota pelajar, Yogyakarta memiliki banyak universitas seperti Universitas Gadjah Mada dengan kampus hijau dan terbuka yang menjadi bagian penting dari lanskapnya. Yang kelima, lanskap wisata. Contohnya itu Taman Sari, bekas taman istana keraton yang unik dan memiliki nilai sejarah tinggi. Lalu cagar budaya, banyak situs sejarah seperti Kota Gede, bekas ibu kota Kesultanan Mataram. Yang keenam, lanskap hijau dan rekreasi. Terdapat taman kota dan kawasan hijau, meskipun jumlahnya terbatas karena perkembangan urbanisasi. Area di pinggiran kota cenderung memiliki lanskap yang lebih hijau seperti kebun, sawah, dan ladang. Kombinasi lanskap-lanskap ini menjadikan kota Yogyakarta sebagai kota dengan karakteristik unik yang kaya budaya dan sejarah sekaligus dinamis sebagai pusat pendidikan dan pariwisata. Selanjutnya adalah permasalahan yang ada di daerah Yogyakarta. Yang pertama, yaitu ada kemacetan dan lalu lintas. Penyebabnya adalah kendaraan bermotor yang pesat, sehingga dampaknya yaitu polusi udara tercemar dan ketidaknyamanan pengguna jalan. Yang kedua adalah ketersediaan dan tempat tinggal, menyebabkan masalah bagi warga menengah ke bawah untuk memiliki tempat tinggal yang layak. Yang ketiga, polusi udara dan pencemaran lingkungan. Dengan meningkatnya kendaraan bermotor dan aktivitas industri, kualitas udara di Yogyakarta menurun. 4. Banjir dan infrastruktur drainase. Terutama saat musim hujan, terjadi banjir pada tempat-tempat drainase yang tidak memadai. Yang kelima, wisata dan dampaknya. Banyaknya wisata yang datang sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan. Yang keenam, pengolahan sampah. Kurangnya efisien sehingga sampah sering menumpuk di berbagai tempat, terutama di Malioboro. Adapun solusi dari permasalahan tersebut di antara lain, yang pertama ada penataan kota sebagai solusi kemacetan dan polusi, di mana penataan kota itu mewujudkan program-program untuk mengurangi kemacetan. Salah satu di antaranya integrasi transportasi, peningkatan aksesibilitas kendaraan, pengembangan jalur sepeda dan pejalan kaki, serta yang lain. Yang kedua ada kebijakan lahan dan konsolidasi lahan. Kebijakan lahan itu pembagian zonasi lahan melalui zona ekonomi maupun zona pembelian tempat tinggal yang digunakan untuk mempermudah warga membeli tempat tinggal. Lalu yang ketiga ada pengelolaan infrastruktur air. Perlunya adanya pengadaan, perawatan, dan pengelolaan infrastruktur air maupun fasilitas air untuk mengurangi terjadinya banjir. Lalu keempat ada pembatasan kuota turis dan rekomendasi destinasi, di mana tindakan pemerintah itu mengeluarkan kebijakan tentang pembatasan turis serta adanya tindakan promosi terhadap destinasi yang kurang terkenal agar turis yang datang bisa tersebar secara merata. Lalu yang kelima ada pemilahan dan pengelolaan sampah, di mana menciptakan ruang pada titik kota yang berfungsi
berfungsi untuk pengelolaan sampah. Untuk sampah anorganik itu kita bisa didaur ulang ataupun sampah organik dimanfaatkan sebagai pupuk. Kesimpulan dari kota Yogyakarta sendiri adalah Yogyakarta merupakan kota yang berfokus pada pendekatan dan mewujudkan kota sebagai kota wisata. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya destinasi serta spot wisata yang dapat dikunjungi warga lokal maupun wisatawan mancanegara. Maka dari itu, diperlukanlah tindakan berbasis pariwisata dalam meminimalisir adanya kendala dari wisatawan maupun warga lokal itu sendiri, seperti penyediaan kebijakan wisata, fasilitas kota yang layak, maupun penataan ruang atau kota yang tertata rapi dan sistematis, demi mewujudkan kota wisata yang maju dan berkelanjutan yang nantinya akan berpengaruh juga terhadap mata pencaharian dan ekonomi warga sekitar.